Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pengajar praktik Dwi Sulistiono dengan pendampingan yang beranggotakan satu guru TK yaitu CGP Lucy Restiani dari TK Al-Hikmah Puryantoro, yang kedua yaitu Febri Sumaryanto CGP dari SD 2 Sirnoboyo, kemudian satu dari guru SMP yaitu Bekti Indah Palupi, dan yang keempat yaitu Bu Anggi Puspitasari dari SMA Negeri 2 Wonogiri, serta dari SMA Batu Retno yaitu Bapak Mardomo Susanto. Sebagai pengajar praktik merupakan bagian dari tim pendukung dari program Guru Penggerak. Program Guru Penggerak yang akan melahirkan para pemimpin pembelajaran di kelas atau di sekolahan. Dalam pendampingannya, saya sebagai pengajar praktik menggunakan satu strategi, yaitu saya beri nama MOMONG, akronim dari Monitor, Motivasi, dan Coaching. MOMONG itu dari filosofi Panakawan atau Punakawan, dari cerita pewayangan yang akan melahirkan para pemimpin Pandawa. Strategi MOMONG ini diilhami dari cerita pewayangan, yaitu cerita Punakawan yang momong Pandowo, sehingga Pandowo bisa lahir menjadi seorang pemimpin. Strategi ini diterapkan dalam pendampingan mulai dari yang pertama, yaitu monitor. Monitor ini CGP diajak berbicara tentang hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam program Guru Penggerak, berikut luring serta daring. Biasanya mereka akan menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian langkah kedua dari strategi MOMONG yaitu motivasi. Setiap kali CGP membicarakan, menyampaikan segala sesuatu, maka terseliplah kata-kata motivasi dari saya pengajar praktik. Semuanya kata-kata positif selalu saya berikan kepada mereka sehingga mereka merasa sangat nyaman. Yang terakhir adalah coaching. Tentunya ini teknik ya supaya para CGP dapat mengeluarkan ide-ide programnya, kemudian bagaimana program itu dijalankan, serta kendala-kendala yang nantinya tersampaikan. Mereka yang akan memunculkan ide dan juga memilih dari beberapa ide yang mereka sampaikan. Itulah yang pengajar praktik telah laksanakan, yaitu strategi MOMONG. Dan berikut ini adalah contoh dari sistem pendampingan atau strategi pendampingan MOMONG. Bu Lucy, hari ini kita pendampingannya di mana? Milih tempatnya di mana? Di sini apa di luar apa di sini saja? Di sini. Ya, di sini ya. Oke, dari apa yang kita sudah laksanakan ini untuk lokakarya ke-8 kemarin ya, kita tinggal satu lagi ke area 9. Untuk yang sudah dilaksanakan dari sehabis lokakarya 8 bagaimana? Apa saja? Melanjutkan program yang kemarin, Polsiku itu. Terus? Kemudian untuk program yang akan datang November Desember ini, yang itu Pak, mencoretan anak ketika pagi datang. Iya. Itu sudah berjalan ya? Yang baru ini belum. Ya, belum. Oh iya. Baru mau mulai. Tapi respon anak-anak tetap menanti iya, sangat kan, bagus ya. Saya terangkan bahwa pakai papan tulis yang buat wallpaper itu, jadi mereka mana
tanya-tanya. Sebenarnya sudah datang, masih di rumah belum saya bawa ke sini, jadi bikin penasaran anak-anak dulu. Berarti sudah luar biasa ya. Iya. Terus diteruskan saja terus. Kemudian ibu ini sudah apa itu pas ini jalannya, maksudnya dari kemarin itu kan, dari yang program kemarin sampai yang sekarang itu sudah sangat anak-anak itu kan tertarik terus gitu ya. Minat mereka semakin bagus, Ya, iya. terus kreatif juga. Iya, dukungan dari ini, dari yang ada di sekolah. Kalau pas sekolah kemarin nambahin buku Pak, nambahin Gitu. buku-buku yang menarik, cerita nabi dan cerita yang lain lagi tentang daerah, terjadinya sesuatu apa gitu, kayak dongeng atau terjadinya itu ya danau kayak gitu. Pokoknya yang lebih menarik lagi ditambahi kemarin, alhamdulillah. Terus kalau untuk teman-teman yang lain, ada satu kelas yang sudah mengikuti jejak saya di kelas A itu juga membuat pojok literasi. Jadi walaupun masih sedikit buku-bukunya dan apa benda-benda yang menarik anak-anak masih sedikit, tapi sudah mengikuti jejak. Luar biasa. Tapi juga ada yang pasif. Oh gitu. Nah untuk yang pasif itu bagaimana? Apa ada? Iya. Ya nggak ada masukan, maksudnya kita sudah ngasih contoh, di anak-anak sudah senang, tapi masih pasif, belum ada respon. Kalau mungkin itu apa itu untuk membangkitkan itu ada mungkin sesuatu yang bisa digali dari jenengan untuk membangkitkan ya, pendekatan personal, tapi belum. Selain itu kan personal itu kan hanya mungkin dengan komunikasi juga dulu. susah nih, diajak komunikasi juga susah. Misalkan ada beberapa alternatif, coba diuraikan alternatif untuk mengajak rekannya lagi. Ya, yang pertama ngasih contoh pendekatan personal, tapi ini belum saya lakukan karena respon dia ketika saya ngomong di rapat koordinasi itu dia pasif, diam aja. Jadi saya belum tahu jam-jam ini tertarik atau tidak peduli, ini antara dua ini belum ngerti. Jadi nggak tahu. Kalau yang lainnya alhamdulillah responnya. Alternatif kedua misalkan kalau ada. Alternatif kedua aneh, tapi ini kok. Ya tidak apa-apa, diungkapkan saja tidak apa-apa. Kita kan bisa sharing nanti. Ya minta tolong dengan kepala sekolah. Ya karena ini program sekolah, sudah menjadi program sekolah, bahkan sudah jadi one innovation di sekolah sini ya salah satunya itu. Nek saya kalau misalnya pendekatan personal nggak bisa, ngasih contoh nggak bisa, nanti minta tolong ibu kepala sekolah untuk memberikan masukan atau apa agar semua kelas bisa mencontoh seperti itu, membuat literasi, pojok literasi di kelas masing-masing. Iya. Jadi dua alternatif ini ya. Misalkan yang kendalanya paling sedikit yang mana di antara dua ini? Ya, bantuan kepala sekolah. Itu ya kendalanya paling sedikit. Kayaknya kalau dengan kepala sekolah baru bisa. Berarti kalau jenengan disuruh milih itu yang mana? Yang kedua itu karena itu yang kayaknya berhasil nantinya. Persentasenya keberhasilannya tinggi gitu ya. Selain apa itu? Selain itu tadi alternatif kedua tadi, apakah ada mungkin yang personal itu belum dicoba apa sudah pernah dibicarakan? Sudah pernah, tapi dia itu tidak ada tanggapan dan dia pasif. Berarti pilihannya tetap yang kedua tadi ya. Berarti intensitasnya dengan kepala sekolah itu nanti lebih mantap gitu. Ini Mbak, apa itu program-program yang selama ini tentang PIGW bagaimana? Yang sudah terlaksana pendidikan guru banyak sekali. Yang semula saya dulu ya cuma bisa maksudnya tentang IT ya cuma bisa standar. Sekarang alhamdulillah lebih baik lagi.
terus ditambah ada aplikasi Canva itu alhamdulillah sudah bisa. Kemudian saya sudah menularkan ke teman juga, teman-teman ada beberapa yang sudah bisa. Berarti menginspirasi ya, hebat. Maksudnya di sini sama-sama, bukan kita itu terbaik, tapi kita itu mendorong. Kalau bisa itu kan kolaborasi, sama-sama. Meskipun yang dapat duluan panjenengan, tapi kan antara kita tidak mungkin itu bisa sendiri, atau maksudnya kita perlu orang lain, ya kepala sekolah, guru-guru yang lain, dan tujuan yang akan tercapai nantinya yaitu siswa bahagia tentunya, siswa senang, dan murid-murid di sini semakin banyak, iya Pak? Iya. Terus kan akhirnya kan itu. Dan selama ini tidak hanya sekolahan yang saya bimbing, maksudnya tidak ada teman-teman di KKG juga kemarin juga kumpul, kita saling bantu, dan alhamdulillah juga saya bisa menginspirasi mereka. Berarti, saya beri contoh-contoh, kemudian mereka buat sendiri. Oh, perlu ini ya, perlu komunitas berarti tambahan. Iya. Meskipun sudah ada, tapi perlu aktif gitu loh ya. Jadi program ada mungkin masukan kepada yang akan panjenengan, program yang akan jenengan untuk yang sekarang yang nyebutnya komunitas praktisi lah. Misalkan kemarin baru sedikit ya Pak, maksudnya untuk membantu mereka untuk bisa aplikasi ini, misalnya Canva gitu ya, itu tuh baru berapa, jadi kendalanya kan waktu, jadi waktu itu nggak bisa banyak karena mereka punya kesibukan masing-masing, saya juga. Jadi ketika KKG 1 jam 2 jam itu sebenarnya masih kurang, tapi alhamdulillah bisa menginspirasi mereka. Saya beri contoh-contoh, kemudian mereka cara membuka Canva dulu, kemudian membuat di dalamnya sudah saya beri contoh, terus mereka ngikuti. Walaupun hanya sekedar itu yang mereka sama sekali pertama tidak bisa, sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa yang bisa, walaupun belum semua. Tapi nanti akan berlanjut, soalnya ya itu tadi waktu yang menjadi kendala. Berarti yang sudah dilaksanakan ini tinggal nanti dilanjutkan lagi ya. Terus kemudian di intensitasnya ilmu-ilmu baru nanti ya, karena Ibu nanti Mbak ini punya komunitas tersendiri yang akan terbentuk nantinya setelah kita ke Lokakarya 9 ya. Jadi nanti bisa lintas jenjang juga, gitu. Tetapi kita sesuaikan, sesuaikan dengan kondisi, istilahnya siswa TK, seusia mereka itu kan bagaimana kan gitu. Jangan sampai nanti terlalu jauh kan siswa TK seperti pelajarannya SMP kan ya tidak pas. Disesuaikan. Berarti di sini sudah luar biasa ya kondisinya, dari mungkin dari semua pihak sangat mendukung nantinya. Ini pas malah belum bisa loh. Lah iya, tapi ini ya perlu apa ya? Mungkin perlu karena ya waktunya itu belum pas. Nantinya panjenengan yang menginspirasi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa, nanti bisa kita kembangkan lagi. Panjenengan tidak berarti paling, tetapi panjenengan bisa menginspirasi yang lain, membantu kolaborasi, intinya kolaborasi terus, kolaborasi. Lama-lama mereka atau beliau-beliau yang mungkin dalam tanda kutip agak kurang itu bisa mengimbangi atau mungkin melebihi panjenengan. Ya itu kan harusnya kita senang ya semacam itu. Tujuan kita kan itu. Ada yang melebihi saya. Ya makanya. Berarti kan kita senang gitu ya. Tapi dia sergap nggarap MM itu. Malah saya disalib. Lah iya, berarti kan itu malah senang kan kita. Harusnya kan gitu, bukan itu kan bukan rival. Tapi kita bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di Wonogiri tentunya dan Indonesia khususnya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan strategi ngomong ini, monitoring, motivasi dan coaching ini saya menjadi lebih nyaman karena yang dilakukan oleh pengajar praktik saya
seperti dengan keluarga sendiri. Jadi saya nyaman untuk mengeluarkan ide, pendapat, keluh kesah, dan mengatasi masalah dengan solusi yang datang dari dalam diri saya sendiri. Sehingga dengan strategi momong yang diterapkan oleh pengajar praktik saya ini, saya menjadi sangat termotivasi dan percaya diri bahwa program calon guru penggerak yang saya jalani ini nanti bisa lulus dengan baik.